Hai Church, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, Jakarta semakin hari menunjukkan kondisi yang semakin baik juga. Akan tetapi, the pandemic isn't over yet. Jadi mari kita tetap jaga protokol kesehatan dalam kita menjalani kegiatan sehari-hari kita. Dan hari ini, masih kita akan melanjutkan tema di bulan Oktober yang akan kita ambil dari kitab Efesus 6 ayat 15. Dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Secara spesifik hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang sesuatu yang saya percaya banyak daripada kita itu dapat relate. Kita tahu, kita sadar bahwa hari-hari ini adalah waktu yang susah, waktu yang challenging bagi banyak orang. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada saudara di tempat ini yang sedang mengalami masa-masa sulit. Di satu sisi, tidak menutup kemungkinan kita pun mungkin udah capai mendengar dan melihat fakta dan kenyataan bahwa yes, today is a tough time. Jadi, kita semua udah sadar kok, kita semua udah tahu kok, udahlah, nggak perlu diingat-ingatin terus-menerus bahwa hari-hari ini bukan hari yang mudah. Akan tetapi, kemungkinan disitulah ada masalah. Karena kita menjadi terlalu occupied dengan tantangan yang kita hadapi sendiri. Sehingga kita kemudian melupakan, kita kemudian mengabaikan kesulitan maupun tantangan yang orang lain itu sedang hadapi. Apakah kita selalu menjadi orang yang begitu preoccupied dengan kesibukan kita sendiri? Atau mungkin disebabkan oleh pandemik ini, kita telah menjadi orang yang preoccupied dengan segala sesuatu yang sedang terjadi dalam keseharian kita, sehingga kita pun menjadi sibuk sendiri. Dan akibatnya, belakangan ini kita malah menjadi abai akan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk mungkin pergumulan mereka. Isi mengurus kesibukan sendiri aja sudah menguras banyak waktu, menghabiskan emosi, dan tenaga. Apalagi ditambah dengan kita harus ngurusin orang lain. As if urusan sendiri itu kurang. Saya bisa pahami bahwa ya seringkali untuk kita bisa membantu orang lain, sebelumnya kita harus memiliki sesuatu terlebih dahulu, bukan? Nah, kalau kita nggak punya, bagaimana kita bisa membantu? Ya, sebenarnya saya pengen loh spend time waktu dengan ini orang. Tetapi bagaimana mungkin? Untuk waktu saya sendiri aja saya nggak punya. Dan berbagai macam. Dan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar bersama, untuk melihat satu sudut pandang yang lain tentang Injil damai sejahtera. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kau telah kumpulkan kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan untuk sebentar lagi untuk mendengarkan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa, untuk Roh Kudus, Engkau sepenuhnya memiliki otoritas untuk bekerja dalam setiap daripada kami. Engkau tuntun kami, Engkau berikan kami sebuah pengertian dan pemahaman yang baru lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di tengah masa seperti sekarang ini, apa yang paling sering saudara pikirkan? Mungkin hal mengapa hal ini terjadi merupakan suatu hal yang mungkin paling sering terlintas dalam pikiran saudara belakangan ini. Mungkin ada yang daripada saudara itu baru saja memutuskan untuk memulai usaha yang baru. Pandemik terjadi. Mungkin ada daripada saudara yang baru saja memutuskan untuk memulai sebuah karir yang baru. Pandemik terjadi. Mungkin baru ada yang daripada saudara itu memutuskan untuk mengambil KPR, untuk membeli rumah baru. Dan pandemik pun terjadi. Dan saya percaya masih banyak lagi. Dan kita pun kemudian mencoba untuk make sense of the things that we are experiencing. Tapi semakin kita mencoba untuk memahami dan mengerti mengapa semua ini terjadi, semakin kita pun dibikin kewalahan. Kita pun semakin menjadi gelisah. Kita menjadi semakin takut akan hal-hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Dan saya ingin memberikan sebuah ayat pada saudara untuk hari ini
Diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik." Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa sebagai manusia dengan segala keterbatasannya, banyak hal yang recently terjadi atau mungkin baru hanya sebatas apa yang saudara pikirkan. Kok rasa-rasanya dalam keterbatasan kita, rasanya nggak mungkin untuk kita bisa mengetahui secara pasti kenapa hal tersebut terjadi. Ayat ini mengajarkan dan mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan pada pengertian kita sendiri, melainkan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Namun, fakta yang sering terjadi adalah kita mengabaikan kemahatauan Tuhan kita. Kita mengabaikan ketuhanannya, sehingga kita seringkali pun bersandar kepada pengertian kita sendiri. Seolah itu kita lebih tahu daripada Tuhan. Seolah kita itu lebih benar daripada Tuhan. Alkitab sendiri telah memberikan kita sebuah solusi untuk membantu kita, yaitu untuk kita percaya kepada Tuhan. Nah, untuk mempercayai seseorang itu akan menjadi lebih mudah kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan orang tersebut. Artinya kita mengenal sosok pribadi orang itu. Kita mengenal watak dari pribadi tersebut. Kita mengenal karakter dari pribadi orang itu. Dan sekali lagi, hal ini hanya akan menegaskan pentingnya untuk kita dapat memiliki dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita dalam masa yang sulit, maupun dalam masa yang baik sekalipun, penting untuk kita perlu senantiasa percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Saya percaya bahwa Tuhan itu senantiasa berbicara kepada setiap daripada kita. Namun masalahnya, kita seringkali itu miss. Saudara tahu nggak, ada perbedaan yang sangat mencolok antara hearing atau mendengar dan listening atau mendengarkan. Ketika kita mendengar sesuatu, kita menggunakan kemampuan indera pendengaran kita untuk menerima suatu suara atau informasi. On the other hand, mendengarkan adalah ketika kita memperhatikan suara atau informasi tersebut dan kita olah, sehingga itu menjadi sesuatu yang bernilai untuk kita. Karena apa? Kenapa penting untuk kita bisa membedakan antara hearing and listening? Karena if you and I, we are not paying attention to God and His ways, dan kalau kita itu sedang menuju atau menghidupi kehidupan yang tidak berkenan, kita itu akan mengalami kemunduran dan kemunduran dan kemunduran. Karena apa? Kita nggak peka, kita nggak sadar bahwa itu kita dipanggil. Hey, dengerin saya. Bahwa saya akan menunjukkan kamu cara hidup yang baik. Cara hidup yang benar. Nah, dari kemunduran-kemunduran yang kita alami, itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan terus membawa kita ke dalam situasi dan kondisi yang akhirnya itu merusak diri kita. Dan sayangnya, seringkali itu tidak hanya akan merusak pribadinya kita, tetapi juga merusak kehidupan di sekitar kita. How often do we see people living such a destructive life and it affect other people around them? Saya percaya, sudah terlalu sering dan terlalu banyak kita lihat itu semua. Bahwa kehidupan dari seseorang itu mempengaruhi kehidupan orang-orang lain di sekitar dia. If that person is living such a life yang destructive, imagine living with that person. Itu hal tersebut saya percaya akan juga mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Siang hari ini, ada beberapa pertanyaan untuk saudara. Yang pertama, apakah saudara mendengar atau mendengarkan sermon ini?
Apakah selama ini saudara baru sebatas mendengar dan bukan mendengarkan berita kabar baik tentang Injil damai sejahtera? Dan yang terpenting, apakah saudara sebatas mengetahui tetapi tidak mengenal the good news of peace? Dari pertanyaan itu, apakah saudara mau mengalami the good news of peace itu sendiri? Efesus 6 mengatakan ambillah. Bila katanya mengambil arti itu merupakan sebuah undangan. It is available for you and I. It is optional. Yang dibutuhkan adalah keputusan saudara. Nah, apakah saudara mau mengenakan the blessings of peace? Yang menarik dari gospel of peace adalah it is not only meant to protect you, but to grow you as well. So that it may enlarge your capacity. Untuk apa? Saya temukan bahwa the gospel of peace are not designed untuk hanya menguatkan saudara, tetapi juga untuk memperlebar, memperbesar kapasitas saudara untuk dapat mengasihi satu sama lain, untuk dapat menerima satu sama lain, untuk dapat memberi kepada yang lain, dan untuk dapat memaafkan satu sama lain. Hence, dari itu semua, to enlarge the capacity of your community. Apa sih yang dibutuhkan? What are the requirements or credentials do you need to share the blessings of peace? Efesus 6 ayat 15 meminta kerelaan hati kita, kerelaan hati saudara. Karena dibutuhkan kepatuhan, dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan kemauan, dibutuhkan keberanian. Dan itu semua your decision. Saudara tidak diminta terlebih dahulu untuk berhasil atau membuktikan bahwa you have made it. Because the beauty of the gospel of peace is that each and every one of us have been empowered to do so. Saya temukan ketika saudara berangkat dari pengalaman pribadi saudara, itu adalah cara yang terbaik dan termudah untuk saudara dapat engage with one another. Memberitakan Injil damai sejahtera can and will help your family. It will help your friends. It will help your colleagues. Yang mungkin saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini, kita pasti dapat temukan orang-orang yang sedang mengalami berbagai macam tekanan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Namun ada sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Yaitu apa? Many of us may have missed seeing it. Kadang diperlukan untuk kita dapat melihat itu semua. Kadang saudara perlu dive into their life and get to know what the other is experiencing and facing. Mungkin dari permukaan, from the surface, dari luarnya. Mereka tidak kelihatan sedang struggle. Mereka mungkin kelihatan fine-fine aja. Mereka mungkin kelihatan kuat untuk menghadapi berbagai macam pukulan yang menghantam mereka. Dan saya ingin menggunakan seekor binatang. Ya, ketika kita melihat seekor bebek berenang, yang saudara lihat itu hanya ketenangannya di atas air. As if it'll just gliding through above the water. On the surface, the duck looks calm and just going about its life in the pond. But underneath, di bawahnya, kita tidak dapat melihat. Kita tidak dapat melihat bahwa the legs may be weary from swimming the whole day looking for a fish to eat. It may have paddled for hours, wandering from one point to another. Intinya adalah, what the surface displayed may have been very much different than beneath it. Dan berapa banyak daripada kita itu mengerti, atau bahkan yang saat ini sedang mengalami hal tersebut. Saudara kelihatannya kuat di depan banyak orang. Bahkan you act strong in front of people, but inside, in fact, you are so broken. You act as if you are okay, but inside you know you are struggling. Berapa banyak daripada kita mengetahui bahwa ada loh orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan kepada kita, yang sedang mengalami ini semua, tetapi kita tidak menyadarinya. Saudara, hal yang sifatnya mengganggu kesehatan mental kita, itu lama-kelamaan akan mengganggu kesehatan fisik kita. Dan sebaliknya. Our physical situation and condition itu lambat laun akan mengganggu kesehatan mental kita. Berita Injil damai sejahtera adalah obat yang mampu
untuk membantu diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Berita Injil damai sejahtera itu mengajarkan, itu mengingatkan, dan mengajak kita bahwa untuk melewati atau menjalani kehidupan kita, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Dan there's no reason untuk kita perlu melakukannya sendiri. Tuhan menginginkan kita untuk dapat saling mengasihi satu sama lain. Sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Bahkan hal tersebut telah menjadi perintahnya agar kita mengasihi satu sama lain. Hari ini saudara tidak akan tahu apakah ada yang membutuhkan untuk mendengar berita Injil damai sejahtera ini unless you dive beneath the water and see. Saya tidak berbicara tentang saudara pergi untuk menginjili orang, but rather just care for them by sharing the blessing of peace that you have received. Saya percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana. Dia memiliki rencana untuk saudara di dalam setiap musim, setiap perjalanan yang saudara sedang hidupi saat-saat ini. And God's plan are never meant for you alone. Saya ingin saudara untuk melihat di sekitar. Apa sih yang dibutuhkan komunitas saudara? Apa sih yang dibutuhkan dari keluarga saudara? Dan banyak lagi. Pasti ada peranan yang dikhususkan untuk saudara. Besar atau kecil peranan tersebut, I don't think that's the essence of it. But rather, how can you embrace your role for the glory of our God? Siang hari ini, jika ada daripada saudara yang hari ini membutuhkan dukungan, yang membutuhkan kekuatan untuk melewati hari-hari ini, saudara boleh klik the prayer button. Our prayer team will pray for you. Dan jika saudara hari ini ada yang merasa sudah buntu dan saudara nggak tahu lagi bagaimana untuk bisa melewati hari-hari besok, saya ingin mengencourage saudara untuk klik that prayer button. We'll walk the journey with you. Jika ada daripada saudara yang hari ini ingin menerima undangan untuk mengenakan perlengkapan rohani ini, saudara juga bisa klik that prayer button. Jika ada daripada saudara yang ingin mengenal sosok pribadi yang menyediakan perlengkapan-perlengkapan untuk menghadapi pergumulan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, saudara juga bisa klik the prayer button. Tapi kalau satu dan lain hal, saudara ragu, saudara takut, allow me to pray for you. Dan jika ada nama-nama yang timbul di hati ataupun pikiran saudara, I want you to pray for them. I want you to give them a call after the service. Text them after the service. Arrange to meet up with that person. Reach out to that person. You'll never know how it'll change someone's day, bahkan their life. Tell them that they matter to you. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk momen ini Tuhan. Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu tentang kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk Roh Kudus terus bekerja dalam setiap diri pada kami yang mendengarkan siang hari ini maupun yang mungkin mendengarkan rekaman-rekaman ini di hari-hari kemudian. Hamba-Mu percaya tidak ada kuasa yang terkurangi sedikit pun. Bapa, jikalau ada daripada anak-anak-Mu di tempat ini yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan tangan yang bisa menopang hidup mereka, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus untuk Engkau sendiri berperkara dalam kehidupan anak-Mu. Bahwa Engkau sendiri yang akan mengangkat mereka. Engkau sendiri yang akan berjalan bersama dengan mereka. Bahwa jika ada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang sudah nggak tahu lagi bagaimana mereka dapat menghidupi hari-hari besok Tuhan. Karena mereka begitu takut, mereka begitu khawatir, mereka begitu gelisah tentang masa depannya mereka. Engkau berikan mereka damai sejahtera-Mu. Engkau bukakan hati mereka. Engkau bukakan mata mereka.
Agar mereka dapat melihat, agar mereka dapat merasakan bahwa damai sejahtera itu ada dalam diri mereka. I speak hope over their lives. Supaya mereka dapat melihat bahwa ketika mereka menaruh harapan hanya di dalam-Mu, harapan itu tidak akan pernah sia-sia. Harapan itu akan menguatkan mereka. Harapan itu akan memampukan mereka untuk jalan terus dan tidak berhenti dan tidak menyerah terhadap kondisi dan pergumulan yang mereka sedang hadapi saat-saat ini. I know the journey may be long. I know maybe the journey will be even more difficult. Tetapi selama Engkau berada dengan mereka, hamba-Mu percaya, they will make it through. Tapi kalau ada keraguan di dalam mereka, Tuhan, hamba-Mu minta Engkau give them the assurance that they matter to you. Siang hari ini Tuhan, jika ada daripada anak-anak-Mu di tempat ini yang ingin belajar untuk mengenakan Injil damai sejahtera ini tapi tidak tahu bagaimana, kiranya Engkau sendiri yang menunjukkan, Engkau sendiri yang guide them how to God. Jika mereka memiliki ketakutan, mereka memiliki keraguan untuk bagaimana saya dapat memberitakan Injil damai sejahtera ini, Engkau juga berbicara kepada mereka pribadi lepas pribadi. Kalau pada siang hari ini ada daripada anak-anak-Mu di tempat ini yang ingin menerima Engkau sebagai juru selamat, saya tahu Tuhan bahwa Engkau selalu membuka tangan-Mu untuk menerima mereka. Hari ini temui mereka dimanapun mereka berada. Mungkin kaki mereka sudah terlalu capek berjalan. Mungkin mereka sudah terlalu capek menunggu jawaban. Hamba-Mu percaya, You are such an able God. You are such a powerful God that it doesn't matter where they are at the moment, but You will meet them still. Terima kasih Tuhan untuk such a beautiful moment di tempat ini. Bahwa kami tahu Tuhan bahwa the gospel of peace are not meant for us alone, for a personal agenda, untuk kami sendiri nikmati, tetapi itu untuk dapat dinikmati oleh komunitas kita, oleh keluarga kita, oleh tempat kerja kita, dan banyak lagi. Berikan kami kesadaran dan kemampuan untuk dapat terus rela untuk memberitakan berita kabar baik tentang damai sejahtera ini. Terima kasih Bapa sekali lagi for this beautiful, beautiful moment. In Jesus' name, Amen.